Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, adapun ini adalah satu pasal fi ahkamil ghasbi, tentang hukum-hukum ghasab. Wa huwa lughatan akhdhus syai'i zulman mujaharatan, dan adapun ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim yang terang-terangan. Wa syar'an, dan secara syariat al-istila'u ala haqqil ghairi udwanan, menguasai atas hak orang lain secara zalim. Wa yurja'u fil istila'i lil 'urfi, dan dikembalikan pada pengertian al-istila' kepada kebiasaan. Wa dakhala fi haqqil ghairi ma yasihhu ghasabuhu mimma laysa bimalin kajildi maitatin, dan masuk pada hak orang lain adalah sesuatu yang dapat digosok berupa selain harta seperti kulit bangkai. Wa kharaja bi'udwanan al-istila'u ala malil ghairi bi'aqdin, dan keluar dengan kata udwanan, penguasaan atas harta orang lain dengan adanya akad. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu li malikihi, dan barang siapa yang menggosok harta orang lain maka wajib baginya mengembalikannya kepada pemiliknya, walau gurima ala raddihi ad'afu qimatihi, dan sekalipun dibayar atas pengembalian tersebut berkali lipat dari harga aslinya. Walazimahu aidan arsyu naqsihi, dan wajib baginya juga menambal kekurangannya. Inna qasa, jika berkurang. Kaman ghasaba thawban falabisahu, seperti orang yang menggosok baju kemudian memakainya. Au naqasa bighairi lubusin, atau ia berkurang tanpa adanya pemakaian. Walazimahu aidan, dan wajib baginya juga ujratu mithlihi, membayar harga semisal barang tersebut. Amma law naqasal maghsubu bi rakhsi si'rihi fala yadmanuhu al-ghasibu 'ala as-sahihi. Adapun sekiranya barang yang digosok tersebut berkurang karena turunnya harga pasarannya, maka si penggosok tidak menanggung hal tersebut menurut pendapat yang sahih. Wa fi ba'dhin nusakhi, dan pada sebagian teks matan, wa man ghasaba malam ri'in ujabiru 'ala raddihi, dan barang siapa yang menggosok harta orang lain maka dipaksa untuk mengembalikannya. Adapun yang dapat saya jelaskan dalam pasal ghasab ini, penjelasan tentang ghasab masuk kepada pembahasan buyu' dan muamalat, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat akad pinjam meminjam yang ditinggalkan. Dan kemudian ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim yang terang-terangan. Disebut secara zalim karena tidak dilakukannya akad pinjam meminjam sebelumnya, dalam artian mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dan kemudian disebutkan mujaharatan secara terang-terangan sebagai pembeda antara menggosok dan mencuri. Apabila menggosok adalah mengambil secara terang-terangan, maka mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian penguasaan atas hak orang lain itu dikembalikan atau disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah dengan memegang sesuatu maka itu sudah termasuk menguasai barang tersebut, maka dengan memegang barang orang lain pula itu sudah termasuk ghasab. Dan kemudian masuk ke dalam hak orang lain adalah segala sesuatu yang dapat digosok, baik itu berupa harta maupun selain harta, yang bernilai maupun tidak bernilai, maka kita tidak boleh menggosoknya, sekalipun itu hanya seperti kulit bangkai ataupun secarik kertas. Dan kemudian adapun muamalat seperti tawar-menawar, jual beli dan pinjam meminjam, itu tidak termasuk penguasaan hak orang lain secara zalim karena telah diadakannya akad sebelum itu. Dan kemudian orang yang menggosok harta orang lain atau barang orang lain wajib untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, dan kemudian seraya membayar harga semisal barang tersebut. Dan jika barang yang digosok tersebut berkurang baik itu dipakai maupun tidak, maka ia harus menambal kekurangan tersebut. Maka ketika ia mengembalikannya, ia menambal kekurangannya dan juga membayar harga semisal barang tersebut. Dan kemudian saya akan menerangkan wazan yang terdapat di pasal tentang ghasab ini. Fi ahkamil ghasbi ahkamun huwa jam'ut taksiri min hukmin, wa huwa masdarun min hakama yahkumu ala wazni fa'ala yaf'ulu, wal ghasbi huwa masdarun min ghasaba yaksibu ala wazni fa'ala yaf'ilu, wa huma mujarradani. Al-istila'u huwa masdarun min istawla yastawli istila'an ala wazni istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, wa huwa mazid bi thalathati ahruf, wa mufraduhu wa la yali waliyan ala wazni fa'ala yaf'ilu fa'lan. Wal maghsubu huwa ismu maf'ulin min ghasaba yaghsibu ala wazni fa'ala yaf'ilu. Thumma sa'arib kalimat min hadal fasal
وهو لغة أخذ الشيء ظلما مجاهرة. الواو هو حرف ابتداء مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ لغة منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. أخذ هو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف. الشيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ظلما نائب مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. مجاهرة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ثم سأعرض كلمة مما ليس بمال. من حرف جر وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مجرور بمن. ليس فعل ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها محذوف تقديره ما. حرف جر مال اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف كائن أو مستقر في محل نصب خبر ليس. والله أعلم بالصواب. ممكن هذا فقط مني. شكرا على حسن اهتمامكم واستماعكم وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.